Oke, pertanyaan paling pertama dari Harry Adrian. Kita akan menjawab, Mas itu panoramiknya tutupannya cuma kain. Panas gak tuh kalau lagi terik? Oke, dari Hansip87. Nah, Hansip87 bertanya, bagaimana skema idling start stopnya? Oke, idling start stopnya itu... Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever. Yes, di samping kami adalah sebuah Suzuki Grand Vitara yang mana pas pertama kali meluncuran kok hype-nya tidak terlalu tinggi ya. Tapi ternyata begitu kami coba, wow, ternyata banyak dari kalian yang sangat menunggu sekali kehadiran kembali Grand Vitara. Dan gak cuma views-nya yang tinggi, tapi komennya banyak banget yang bertanya soal A lah, C, B lah, banyak banget pertanyaan. Dan video kali ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di YouTube kami dan juga di Instagram kami di video review Suzuki Grand Vitara yang kemarin itu. So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Vlog di New Suzuki Grand Vitara. Oke, kita nggak akan bahas soal desain dan segala macam fitur-fiturnya segala macam lah ya. Mesin di K15C, dual jet engine, tenaga 103 PS, torsi di 137 Nm dan sudah ada teknologi mild hybrid 6 ampere 12 volt. Jadi 0,072 mild hybrid gitu. Oke, kita udah ngumpulin pertanyaan-pertanyaannya, kita akan bacakan sambil jalan aja yuk dan kita akan jawab langsung buat kalian para CVTs. Let's go. Oke, pertanyaan paling pertama dari Harry Adrian. Kita akan menjawab, Mas itu panoramiknya tutupannya cuma kain. Panas gak tuh kalau lagi terik? Oke, emang cahayanya itu masih ada yang masuk sedikit nih ke dalam kabin dari si panoramik kainnya ini. Tapi surprisingly, karena dia juga warnanya tetap terang dan kainnya juga fabriknya bagus ya. Ini ngomong-ngomong soal bahannya ini, kalian gak usah berburuk sangka karena kain seperti ini aja bahkan juga dipakai misalnya di kelas-kelas kayak GLS loh, Mercedes-Benz. Yang mana pasti Mercedes-Benz juga udah berpikir ulang untuk bikin kain seperti ini karena takutnya juga pasti konsumennya kepanasan. Tapi surprisingly di Grand Vitara ini pun tidak panas. Kami pernah mengetes di Honda HR-V, justru kalau saat lagi terik-teriknya itu malah justru lebih panas. Dan banyak juga dari salah satu rekanan kami yang jualan kaca film, banyak pengguna HR-V yang justru benar-benar membuat hitam pekat dari kaca film panoramiknya karena depannya juga dia jaring-jaring. Dan kami juga sudah tes, kebetulan kami juga udah bikin CVT War antara Grand Vitara dan juga HR-V. Lebih panas di HR-V. Ini masih lebih dingin karena ininya roofnya warnanya terang, jadi tidak menyerap panas berlebihan, tidak terlalu terik. Justru malah bagusnya malah membuat suasana kabin jauh lebih terang. Dari terang GGG. Nah, transmisi 6AT-nya gimana? Oke, kita fokus bahas soal transmisinya. Transmisinya kalau kita rubah ke mode manual, dia kickdownnya memang agak sedikit lambat, tapi once udah kickdown dia kenceng. Tapi yang kami sangat kurang suka ya sama Grand Vitara ini adalah tarikan atasnya. Tapi surprisingly atasnya tuh maksudnya kalau yang kecepatan 80 sampai 100 ke atas itu pergerakan jarumnya kayak artificial banget, dipaksa pelan, kayak pelan-pelan pas supir gitu. Karena ini ya begitu, misalnya kita dari 40 ke 80, pergerakannya konstan, kencang gitu ya. Tuh kayak di 80. Mau di gigi berapapun, dimana giginya masih harusnya kick in gitu ya. Misalnya di gigi 3 dari 60 ke 80 masih bagus, tiba-tiba di 80 tuh kayak dipaksa lemes gitu. Gak tahu kenapa seperti ini. Sepertinya Suzuki ingin membenarkan kelemahan dari K15B mild hybrid yang ada di R3 hybrid, yang mana rute luar kota biasanya suka agak problem ya untuk urusan efisiensi. Itu jadi diperbaiki di sini dan membuat tenaganya agak sedikit dicekik ketika di 80 dan 100, dan itu rasanya kayak artificial banget
transmisinya. Jadi meskipun misalnya kalian lagi di gigi 2 nih, bisa sampai 80 ya, bisa sampai 80-100 gitu, tapi tetap di 80 tuh, lihat naiknya juga lambat, aneh banget. Dan di gigi 3 misalnya kalian masih kenceng di 60 ke 80, tapi di 80-100 tiba-tiba kayak dipaksa pelan gitu. Gak tahu kenapa ini seperti ini terjadi. Mungkin ya itu yang kami bilang, sepertinya sangat mengincar soal efisiensi rute luar kota, yang mana agak sedikit lemah di R3 Hybrid. Dari Hansip 87. Nah, Hansip 87 bertanya, bagaimana skema idling start stopnya? Oke, idling start stopnya itu seperti biasa, kita kalau misalnya lagi berhenti, itu dia akan segera mematikan mesinnya. Cepet banget, dan itu bisa berkali-kali karena memang dia udah punya ini ya. Karena memang dia udah punya fitur idling start stop dan ada baterainya ya. Dan baterainya kalau terisi penuh, dia juga langsung segera mematikan mobil. Dan kalau dinyalakan lagi juga halus banget. Tapi memang untuk terus mati, dia nggak bisa kayak misalnya expander yang punya idling start stop yang sebelumnya pernah punya, yang mana tinggal auto hold aja dia akan nahan sendiri remnya. Karena dia harus selalu nginjek rem, ya kita harus tetap nginjek rem. Jadi kalau once kelepas, mobilnya nyala dan jalan. Ya, sayang banget. Jadi harus terus-terusan nginjek rem, kita nggak boleh lepas rem. Karena once begitu lepas rem, mobilnya akan nyala. Sayang banget ya. Dari Genosiber 5637 nanya, idling start stopnya tuh kalau misalnya pas berhenti, ini lanjutan ya dari kemarin tadi juga soal idling start stop. Idling start stop itu kalau misalnya berhenti, yang nyala tetap kompresor apa gimana? Ya, kita coba aja. Ya, mati. Enggak, ini AC nyala. Karena memang ketika idling start stopnya nyala, itu bener-bener dia baterainya yang bekerja untuk membantu pengoperasian mobil ini, yang mana untuk idling start stop semuanya segalanya tuh tetap dibuat nyala. Ini AC bisa dingin loh, karena kondisi mobil mati. Ini masih dingin, serius, masih nyala. Dan kami temperatur pada paling bawah loh, karena memang kondisi baterai lagi 4, jadi idling start stop bisa nyala terus. Dan ini udah berjalan sekian hampir 1 menit, dia masih tetap dingin. Kami udah tes, memang baterainya nggak sebesar di XL7 yang mana bisa lebih lama, bahkan kami tes di XL7 bisa sampai 2 menit, mungkin ini bisa sampai 1,5 menit lebih lah ya, masih bisa. Dan halus lagi ketika kita nyalain, halus banget sih, karena nggak ada getar-getarnya sama sekali, karena ketika yang nyalain adalah integrated starter generator yang mana sudah jadi satu paket dengan baterainya. Memang dia nggak ada motor listrik, hanya ada motor untuk menyalakan mobil saja, bukan untuk menggerakkan mobil. Dari Sabda Alam Teguh, nah ini ngomongin soal elektrifikasinya lagi nih. Bagaimana soal regenerative braking? Ya, kami kan udah pernah bahas di video sebelumnya bahwa regenerative braking dari mobil ini tidak sekasar dan tidak dipaksa untuk terus-terusan regenerative braking seperti di XL7 dan juga di R3. Regenerative braking ini, mobil ini lebih halus, tapi memang belum bisa diatur seperti like-nya di mobil-mobil EV ya, yang mana bisa diatur level regenerative brakingnya. Dia tuh karakter regenerative braking mobil ini adalah ketika misalnya kita lepas gas, dia nggak langsung regen braking, dibiarkan posting dulu beberapa detik. Nah, baru nih kerasa nih dia kayak turun gitu. Nah, itu baru dia regenerative braking. Sedangkan di R3 dengan XL7 itu dia once kita lepas gas pun udah langsung regenerative braking. Ini kosong, nggak regenerative braking gitu. Dan mostly itu di kecepatan 60 ke bawah. Jadi bukan dari 80 km per jam, yang mana mungkin dia membaca ketika kecepatannya 80 dan 100, itu dia tahu bahwa mobilnya lagi dibutuhkan sekali untuk posting. Sedangkan di mobil ini dia tidak. Ini baru 60, agak ditahan dulu. Nah, mungkin kalau misalnya di kamera bisa kelihatan, kepala kami agak sedikit kayak ketahan sedikit ya. Karena memang dia tiba-tiba baru regenerative braking gitu. Jadi dia tidak langsung, jadi memanfaatkan gaya postingnya dulu supaya bisa mendapatkan efisiensi bahan bakar ketika perjalanan luar kota. Dari Devon Karat, yes, kami baru aja selesai syuting CVT War, dan kami bandingkan ketika melewati speed bumps yang ada di depan ICE BSD. Mungkin kalau orang yang pernah melewati itu atau yang pernah datang ke Gias, tahu lah ya, speed bumps depan ICE BSD tuh kejam banget. Speed bumps jahanam banget, yang rasanya kalau mobil biasa yang dengan suspensi seadanya, pantatnya tuh bisa geser pantat mobilnya. Ya, biasanya low MPV yang seberang lah ya. Sedangkan pakai Grand Vitara ini tuh anteng banget. Ngeliatin speed bumps. Udah, anteng banget.
di kabin tidak kerasa. Udah gitu kekedapan kabinnya juara. Kami sudah bandingkan dengan HR-V dan kereta. Suspensi mobil ini jauh lebih nyaman dan ditambah lagi kekedapan kabin dan juga joknya yang besar banget ini, moldingnya juga membuat mobil ini jauh lebih nikmat. Enak banget. Kalian harus rasakan sendiri. Lewati jalanan rusak segala macam, nyaman banget mobilnya. Yes, kita udah jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang memang lumayan banyak ya tentang concern dari Grand Vitara ini. Memang ini mobil yang ternyata emotional customer zaman dulu yang suka banget sama Grand Vitara tuh masih senang banget. Mobil yang juga cukup enak sih untuk dipakai daily tuh, dia irit-iritan juga enak, untuk dipakai perjalanan jauh juga enak surprisingly karena mesinnya halus. Tapi memang mobil ini bukan yang fokus soal performa. Performa mobil ini ya juga biasa aja, kami tes juga dia di 13 detikan. Karena memang yang kami bilang di awal tadi, ya bawanya kenceng tuh. 60 rata, naik jarumnya nyala dari di atas 80. Nah tuh, pelan. Gak tahu kenapa. Tiba-tiba tenaganya kayak dipaksa. Udah mas, pelan-pelan pas sopir. Jadi kayak dipaksa pelan-pelan sih. Mungkin tuh mengejar efisiensi luar kotanya gitu. Tapi overall dengan fitur-fitur yang ia miliki, mild hybridnya, terus juga dengan head-up display yang bikin kita fokus ke jalanan, bahkan untuk pengaturan AC aja bisa muncul di sana ya. Tuh ya guys, bener-bener ya, lagi terik kayak gini aja, dia mampu meredam ini loh, panas. Dia langsung, kabinnya tuh gak terlalu silau gitu. Nih bandingin ya ketika kita buka ya. Tuh, memang cahaya masih masuk, dibiarkan biar masuk, biar masih tetap ada feel-nya tuh feel spacious. Tapi begitu kita tutup nih yang terik kan, kita tutup pun gak langsung bikin jadi panas. Surprisingly, meskipun dia cuma kain renda-renda gini, ini masih tetap adem rasanya di dalam sini. Gini tuh lihat, kalian pegang-pegang aja, gak ada masalah, masih aman banget, gak terlalu silau banget. Oke, pertanyaan terakhir nih dari Rozi 889. Ada promo nggak nih Grand Vitara? Oke, ngomongin soal promo kami nggak terlalu hafal lah ya. Nah kebetulan udah ada salah satu teman kami nih, Mas Yudi namanya. Kita langsung tanya aja sama Mas Yudi. Nah udah sama Mas Yudi nih. Mas Yudi apa kabar? Jadi tadi aku lagi jawabin pertanyaan-pertanyaan para CVTs di video YouTube, di Instagram. Ada yang nanya tentang rasa berkendaranya lah, ada yang nanya soal panoramiknya, segala macamnya nih kan. Terus pertanyaan terakhir, nanya tentang promo. Kalau aku promo aku nggak hafal kan. Iya, betul. Paling hafal Mas Yudi lah ya. Nah, hubungin aja ke Mas Yudi nih kalau mau. Nih ada nomornya, langsung di link ke Mas Yudi. Mas Yudi, ya, ini Suzuki Grand Vitara. Harganya berapa sih coba? Kalau harga itu kita Grand Vitara ada 3 tipe ya Bang Reza ya. Ada GL itu di harga 359.400. Oke. Tipe GX One Tone itu di 384.400. Dan di GX Two Tone-nya di 387.400. 387.400. Nah, kalau promonya nih Mas, kan itu harga normal ya. Ya, betul. Kalau mau beli cash udah ada belum sih promonya? Kalau cash paling kita arahin via Tokopedia ya Bang Reza ya. Itu kita ada promo 1%. Potongan langsung cashback. Cashback langsung. Jadi nanti pembelian di via Tokopedia-nya langsung terpotong 1% ya. Langsung kepotong 1%. Oh, oke banget lah. Lumayan ya, maksudnya memang belum ada diskon yang gede-gede kayak mobil lain, wajar. Baru launching. Terus hype-nya lumayan tinggi lagi nih mobil ternyata. Nah, tapi kalau misalnya ada yang mau angsuran, ada nggak sih paket-paket yang menyenangkan, yang mempermudah? Ada dong. Ada pastinya Pak Reza. Ada dong. Kita ada promo paket NIM. Itu kalau GL kita start di 40.700.000. 40 juta doang udah DP-nya. Itu juga ada tambahan potongan satu angsuran Bang Reza. Oh gitu. Itu udah langsung potongan satu angsuran? Ada potongan satu angsuran. Oh, jadi nyicilnya cuma 59 kali. Nah, angsurannya berapa? Angsurannya kalau di GL 8.260.000. Kalau GX One Tone 8821. Kalau Two Tone-nya di 8889. Oh, semuanya 8 jutaan lah ya. Oh, itu kalau yang paket DP mini. Kita juga ada promo bunganya 0%. Bunga 0% ada? Bunga 0% ada yang khusus setahun aja ya Bang. Iya. Oh, jadi ambil yang setahun. Iya, setahun. Itu yang nggak pakai riba jatuhnya ya? Karena kan nggak ada bunga. Betul. Hanya bayar asuransi aja sih. Udah include asuransi belum tuh? Include asuransi.
Lumayan kan Bang Reza. Ya, itu Oris ibaratnya kalian sebenarnya mau beli cash. Beli cash betul. Tapi daripada beli cash nggak dapat asuransi, Ya. ini beli aja di cash bertahap kayak lah, Bang bertahap, Reza. Betul. tapi langsung dapat asuransi. Jadi mobilnya aman. Masalahnya mobilnya masih baru banget Iya, ya kan. betul, Bang Reza. Amit-amit ada apa-apa ya kan. Wah, jadi itu tapi angsurannya berapa kali? Kalau 11 kali Bang Reza. 11 kali angsurannya? Angsurannya di 22.463 tipe GL. Oke. Nah, DP-nya 136.450. Oke, itu udah cukup banget sih. Udah dapat asuransi. Ya cash bertahap lah. Sebenarnya kalian kalau misalnya mau beli cash mending option itu aja sih. Ya, betul. Daripada cash langsung dihabisin, kalian bisa muterin dulu uangnya, terus mobilnya juga aman di jalan, iya kan? Oh, biasanya kan ada yang nyari bunga-bunga murah nih Bang Reza. Kita juga ada. Oh, ada? Ada. Berapa? Kalau GL DP 79.600.000. Oke. Angsurannya 6.288.000. Wih, itu yang murah 5 tahun. Oh, potongan lagi. Berarti jatuhnya kayak ADDM ya? Iya. Cuma 59 kali aja. Ada juga? 8 tahun. Oh, 8 tahun. 8 tahun. Oh, boleh tuh. Gimana tuh kalau 8 tahun? Nah, kalau 8 tahun itu GL itu di DP 102 juta. Oke. Angsurannya 5.070.000. Oh, lebih ringan lagi ya, 8 tahun. Masalahnya juga mobilnya kan masih baru banget. Betul. Jadi kalau kalian misalnya pakai 8 tahun lagi, 2023 tambah 8, 31. Mobilnya nggak tua-tua banget. Ya, nggak tua. Udah, kalau ditanya juga apa teknologinya apa? Udah mata hybrid juga. Jadi nggak ketinggalan zaman sih gitu. Poin plusnya ya. Poin plusnya, dan nama Grand Vitara tuh udah terkenal lah ya, lama. Betul. Jadi kalau kalian nyicil lama nggak ada masalah lah ya. Hubungin langsung aja Mas Yudi, nomornya ada di bawah sini, oke? Banyak banget ya promonya. Instagramnya juga ada di suzuki.yudi01. Wah. Tapi Bang Reza, selain Grand Vitara, kita juga ada promo-promo mobil lainnya nih. Oh, apa aja emang? Kita ada Espresso, ada Baleno juga ada. Oh iya, promonya apa aja? Wah, Bang Reza mau tahu kan? Nah, mau tahu kita ikut di dalam aja. Oh gitu? Iya. Ada Civitas. Kita sekarang ke Suzuki DCA Jati Asih. Kita lihat mobil-mobil yang ada promo yang lainnya. Let's go. Nah, ini nih Mas ya, Baleno ya? Baleno, betul. Wah, ini sekarang penjualannya gokil loh. Ngalahin Yaris dan kawan-kawan loh. Iya. Gara-gara tetangga jualan LCGC harganya mepet ini. Hype-nya ini naik jadinya. 200. Ya, betul. Mepet kan 200 jutaan. Berapa sih harganya sekarang? Kalau ini harganya di manual Baleno 265.500. 265, terus yang Matic-nya 277.500. 277.500. Wah, dan harga segitu udah dapat mobil kelasnya Yaris, City, Mazda 2 dan kawan-kawan, 4 silinder 1.500, dan ini begitu ganti mesin jadi kencang banget ya sekarang. Itu masih harga OTR kan? Biasa lah, kalau sama Mas Yudi pasti ada lah. Berapa Mas kalau ini Mas, kalau cash? Ini kalau cash kita kasih diskonnya 20 juta Pak Reza. 20 juta? Berarti yang varian paling tinggi pun cuma 257? 245, yang Matic ya. Iya, Matic 245, yang ini 257 dong? 257 Matic. Oh, Matic 257. Iya, 257, iya. Bener, Pak. Harganya sama persis. Wah, mantap banget, itu 20 juta. Wah. Tambah lagi. Oh, tambah lagi? Tokopedia. Oh, cashback Tokopedia. 1%. 1%-nya dari harga OTR apa dari harga net? Oh, dari harga net. Berarti dia tambahan 2,5 lagi kan? Berarti cuma 255. Ya, 255. Malah lebih murah. Wah, keren banget. Jadi total berarti harga diskonnya bisa sampai 22 jutaan nih. 22,5. Ngeri banget Baleno. Diskonnya 22,5. Kalian dapat kelas ini, yang lain rival-rivalnya si Yaris aja udah tembus sudah 340 paling tinggi. Ya, betul. Tapi kalau mau angsuran Mas, ada nggak promo nih? Kalau promo nggak kalah. Nggak kalah angsuran? Berapa? DP 10 juta aja. DP 10 juta doang? 10 juta aja. Angsurannya berapa? Angsurannya cuma 6.139. Wah, angsurannya ringan banget sih. Selama 5 tahun. 5 tahun? Potongan lagi 1. Potongan 1, itu udah ADDM? Udah. Berarti cuma 59 kali dan DP-nya cuma 10 juta. Ini apa bayarannya? Kita juga ada promo free 2 kali angsuran. Free 2 kali angsuran juga ada? Ada. Berapa tuh DP-nya? DP-nya cuma 17 juta. Nggak naiknya nggak jauh ya? Nggak jauh, 10 ke 17 kan. Iya, angsurannya 6.007.000.
Masih 6 juta doang, dan itu udah dipotong di akhir, berarti jatuhnya kalian cuma bayar DP 5 juta doang dong? Karena kan di akhir dipotong 6 juta lagi, 2 kali. 12 juta total. Iya. Anggap aja kalian cuma DP 5 juta, guys. 2 angsuran. 2 angsuran. Ada lagi Mas? Ada Bang Reza. Apa tuh? Kalau mau yang angsuran yang murah ya. Iya, boleh. Angsuran murah kita ada di manual DP 39.181. Oke. Angsurannya 4.651. DP-nya juga masih belum terlalu tinggi-tinggi banget sih, masih 39 juta doang sih. 59 Bang Reza. Iya, dan karena ada DDM juga. Ada juga hitungan. Wah, ini jadi hitungannya Mas Yudi semuanya udah ada DDM ya, nggak pure 60 kali ya. Iya. Waduh, mantep banget. Anggap aja berarti sebenarnya kalau misalnya cicilannya berapa tadi? 4 juta ya? 4 jutaan. 4 juta berarti ya 35 doang juga sebenarnya Ya, DP-nya kan. 35. Kalian udah bayar cicilan di awal kan? Iya, betul. Iya. Apalagi Mas? Nah, Baleno kalau sama kayak tadi Vitara ya Bang Reza, kalau misalnya ada nggak sih angsuran yang 3 jutaan? Oh, gitu yang kan? ringan-ringan gitu. Yang ringan-ringan ada. Apa dulu? Kita kasih pilihan tenor 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun kalau manual DP-nya 57 juta. Oh, angsurannya? Angsurannya cuma 3.745.000. Oh, ringan banget ya. Iya. Ya nggak apa-apa juga, mobilnya mobil masih baru juga, 8 tahun 2031 ya. Iya, betul. Nggak malu-maluin lah ya, masih punya 6 airbag, head up display. Nanti mungkin di ke depan sana belum tentu yang rival-rival yang harga mepet udah punya head up display. Iya, betul. Iya kan? Apple CarPlay fitur yang dikasih ke sini lumayan long last lah, walaupun memang belum ada ADAS-nya. Mantep banget, hubungin aja langsung Mas Yudi ya. Nomornya di bawah sini, ini ada Instagramnya juga kalau mau nanya-nanya tentang promo, dan pastinya tuh Mas bisa digoyang sih kayaknya tuh. Iya. Dia kan ngomong di kamera doang, kalau ngomong langsung jangan-jangan bisa lebih mantep lagi guys. Ini kan Baleno, ada saya. Ada lagi apa yang tuh? Promonya angsurannya juga ringan. Apa tuh? Espresso. Wah, ini mobil juga hype juga nih. Hype juga. Karena ternyata abis di Dina ternyata laris. Laris banget Bang Reza, sampai waktu itu inden kan? Iya, terus langsung diupdate fiturnya sama Suzuki ya, karena betul. Suzuki ngerasa, wah peminatnya banyak nih, kita kasih fitur tambahan. Let's go, kita lihat yuk. Nah ini Espresso ya Mas ya? Betul. Udah upgrade nih, ini yang model terbaru? Yang terbaru 2023? Oh udah, berarti udah ada start stop, mesin baru, kas 10C. Mesin baru, kas 10C. Ya, terus udah ada, bisa mati sendiri kalau bisa berhenti. Dan aku udah tes, halus loh. Mati sendiri nyala laginya. Kalian mau cek di sini. Udah kita bandingin juga sama Ignis, dia punya value for money juga oke. Wah ini sekarang harga berapa sih? Ada naik nggak? Ada berubah? Harga kalau yang sekarang 2023 itu di manualnya 168.300. 168. AGS-nya di 178.300. 178.300. Oh itu oke banget sih ya. Oke banget. Iya, secara fiturnya juga udah lumayan lengkap ya. Betul. Iya. Anyway, ya biasa lah. Biasa. Mas Yudi, berapa promonya? Ada. Kalau mau beli cash, ya Bang Reza, kita kasih diskonnya 16 juta. Ini sekarang 16 juta. 16 juta. Berarti yang paling tinggi pun cuma 262. 162. Iya, 162, sorry. Iya, 162 doang berarti. Ih, murah banget. Murah kan? Oh, diskonnya. Wah, Mas kalau dibanding tetangga Suzuki lain sih ini paling gede nih kayak diskonnya ya. Gede banget. Gede banget. Ada promo cashback juga dong. Tokopedia ada. Tokopedia, berarti tambahan lagi 1%. dapat 1,6 lagi ya? Satu. Anggap aja bisa dibilang bisa cuma 260 lah ya. 160, 160 sorry. 160 even varian paling tingginya. Iya. Udah dapat mobil kayak gini. Udah. Kalian daripada panas-panasan naik motor, ini cocok banget buat first car buyer ya. Iya, betul. Muat 5 orang. 5 orang. Terus juga bukan pintunya lega banget sih, dan dites sama tim kita yang tingginya 182 si Gopas. Oh iya. Kita pernah tes di Lightroom-nya. Masih muat kan? Kepalanya dia nggak Kepala mentok. juga. Biasanya mobil-mobil kecil kayak gini, orang tinggi 180 udah kesusahan. Ini lega. Bagasinya juga lega loh. Iya, banyak, bisa muat banyak. Iya, muat banyak bagasinya. Mempermudah angsuran gitu ada dong. Ah, buat CVT mah apa enggak ada. Iya, harus dong. Berapa? Ya, kalau mau DP minimnya, manual itu kita kasih 4 juta. Apanya? DP-nya. Itu angsuran apa DP? DP 4 juta. Iya, DP 4 juta. Itu tanda jadi apa gimana sih? DP itu tanda jadi kembali 1 juta dong. Kalau kita tanda jadi udah 4 juta aja. Udah sekalian DP? Iya, udah sekalian DP. Itu angsurannya berapa Mas? Angsurannya 3.918, 5 tahun. Angsurannya pun di bawah 4 juta Iya, juga. di bawah 4 juta. Jadi ya kalian udah kayak bayar DP, sekalian bayar angsuran juga. Iya.
betul. Selama 5 tahun? 5 tahun. 60 bulan? 60. Oh, ini bukan ADDM ya? Bukan. Oke, tapi anyway, ya bayar 4 juta aja terus-terusan ya kan? Betul. DP sama angsuran, yang kurang terus orang yang gaji UMR masih bisa beli mobil loh. Masih bisa. Iya. Nah, kalau ini ada promo potongan 2 kali angsuran. Potongan 2 kali angsuran. Wah, DP. Sama kayak tadi ya si Baleno ya. Berapa DP-nya? DP-nya kalau manual 17 juta. 17 juta. Angsurannya 3678. Wah, angsurannya juga 3 jutaan doang ya. Berarti 17 juta pun potong 2 kali. Jadi 7 jutaan. 7 jutaan. Iya, karena kan bayar DP 10 juta. 7,2 potongan lagi berarti. Iya, betul. DP sebenarnya cuma 10 juta guys. 10 juta. Iya, murah banget ya. Terus cuma bayar cicilan 58 kali doang, nggak berasa tuh nanti tato udah lunas sih. Wah, terus apa lagi Mas? Nah, kalau mau yang ringan, lebih ringan lagi ada berapa? Di DP 21 juta yang manual. 21 juta. Angsuran 3.229. Selama 60 bulan. 60 bulan juga, berarti 5 tahun juga? 5 tahun. Oke, 8 tahun ada? 8 tahun ada. 8 tahun berapa Mas? Ada. Kalau mau di DP 36,5 itu yang manual, angsurannya 2.383. Angsuran 2 juta, sisanya banyak. Iya. Dan Mas, ini kan mobil baru banget launching. Ya, 2022 betul. Akhir. Ya. Di Gias kan? Iya, betul. Masa baktinya masih panjang, belum ketemu facelift. Betul, facelift. Faceliftnya mungkin sekitar 3 tahun lagi kan? 3-4 tahun lah. Ya. Ya berarti nanti 8 tahun baru banget ganti generasi lah. Ya. Jadi nggak, kalian 8 tahun si Espresso ini worth it banget. Jadi kalau misalnya kalian bisa dari dulunya masih pakai motor aja nih, mau naik ke mobil, menurut kami ini pilihan paling tepat nih, Espresso ini. Karena ya 8 tahun memang kesannya panjang. Ya, cuma 2 juta aja. By the time juga nanti pasti ya gaji naik, betul. Bisa awalnya UMR dulu, Amin. Terus gaji naik, gaji istrinya naik, makin tinggi kalian gaji cicil 2 juta, nggak berasa lama-lama. Espresso bisa jadi pilihan sih. Ground clearance tinggi, jadi aman dipakai ke kampung juga. Iya, lumayan. Aman, di dalam kota juga aman, jadi oke banget sih. Oke, Mas, hubungin aja langsung Mas Yudi di sini nomornya, Instagramnya juga di sini. Itu promo yang kalau di depan kamera guys. Jadi kalau kalian hubungin langsung, ada pasti itu linknya dulu. WhatsApp-nya langsung pakai link tuh, nanti biar langsung ngubungin sendiri aja. Betul. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang Suzuki lainnya dengan promo yang menarik sama menariknya juga bisa lewat website kami, karena di website kami bisa ngobrol dulu nih sama kami nih, konsultasi yang cocok buat kalian apa, tapi dengan promo yang sama dengan Mas Yudi, karena kita lemparnya ke Mas Yudi juga. Ingat promo ini Jabodetabek aja ya? Jabodetabek. Ya, karena memang ya jangkau Jabodetabek aja. Kalau yang luar, kalau punya saudara di sini bisa dibantu lah ya. Bisa. Nah, tapi kalau emang Jabodetabek nggak punya relatif di sini ya agak sulit sih, susah dibantunya ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.